Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Ratnaginasi dari kelas 1010 ingin menyampaikan rangkuman materi pendidikan agama Islam di bab 4. Pada bab 4, saya akan menjelaskan materi tentang ekonomi syariah yang meliputi tentang asuransi syariah, perbankan syariah, dan koperasi syariah. Definisi asuransi syariah atau takaful adalah pengelolaan risiko yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yaitu dengan perjanjian saling tolong-menolong antara peserta dengan pihak pengelola, serta berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Dasar hukum asuransi syariah. Hukum asuransi syariah dalam Al-Quran dan hadis terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang berisi tentang dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Terdapat juga pada Quran surat An-Nisa ayat 9 yang berisi tentang dan hendaklah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka takut kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Selanjutnya ada rukun, syarat, dan larangan asuransi syariah. Imam Hanafi menyatakan bahwa rukun asuransi syariah terdapat hanya satu hal, yaitu ijab dan qabul. Sedangkan menurut ulama fikih lain menyatakan bahwa ada 4 hal, yaitu kafil, makfullah, makful anhu, dan makful bih. Kafil yaitu berarti orang yang balik atau sudah berakal, yang artinya sudah bisa membelanjakan hartanya. Yang kedua ada makfullah, yang berarti orang yang berpiutang dan atau tidak dikenal oleh kafir. Yang ketiga ada makful anhu, yaitu orang yang berhutang. Yang keempat ada makful bih, yaitu hutang baik uang maupun barang yang sudah diketahui jumlahnya dan tetap. Adapun syarat dan larangan bagi orang yang akan melaksanakan asuransi syariah. Yang pertama balik, yang kedua berakal, yang ketiga bebas berkehendak atau tidak dalam paksaan, yang keempat tidak sah transaksi atas sesuatu yang tidak diketahui atau barang, yang kelima tidak sah transaksi yang mengandung unsur riba, terakhir tidak sah transaksi apabila mengandung tujuan atau prinsip. Tujuan dan prinsip asuransi syariah. Tujuan asuransi syariah untuk melindungi dan menghindari kemungkinan yang tidak bisa diprediksi. Kemudian ada prinsip asuransi syariah. Yang pertama ada tauhid, yang kedua ada keadilan, yang ketiga ada ta'awun atau tolong menolong, yang keempat ada kerjasama, yang kelima ada amanah, yang keenam ada kerelaan, yang ketujuh ada larangan praktik riba, yang kedelapan ada larangan praktik bodol, dan yang terakhir ada larangan praktik judi. Selanjutnya yang kedua ada perbankan syariah. Definisi perbankan syariah. Bank syariah adalah kegiatan keuangan yang selama berdasarkan prinsip Islam seperti tanpa riba, keadilan, dan saling menguntungkan. Bank syariah bertujuan untuk masyarakat dalam membantu transaksi keuangan yang halal dan sesuai syariat Islam. Selanjutnya ada sejarah Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia pertama kali adalah bank muamalat pada tahun 1991. Awalnya muncul dari ide Majelis Ulama Indonesia atau MUI pada tahun 1990-an, lalu bank muamalat resmi beroperasi pada tahun 1 Mei 1990. Dasar hukum perbankan syariah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengaturkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 memperkuat aturan lengkap mengenai sistem bank syariah. Prinsip-prinsip bank syariah. Transaksi bank syariah harus sesuai dengan Islam dan bebas unsur riba. Prinsip utamanya antara lain yang pertama mudharabah atau kerjasama bagi hasil, musyarakah atau penyertaan modal bersama. Yang ketiga murabahah atau jual beli dengan keuntungan yang disepakati. Yang terakhir ijarah yang artinya sewa menyewa. Kegiatan utama bank syariah terdapat tiga kegiatan utama, yaitu satu penghimpunan dana melalui 2 cara, wadiah atau titipan. Titipan yang dapat diambil kapan saja. Bank boleh menggunakan dana jika disepakati. Yang kedua ada mudharabah bagi hasil. Nasabah menyerahkan dananya dan mendapatkan bagi hasil sesuai kesepakatan. Yang kedua ada penyaluran dana. Murabahah. Bank membeli barang lalu menjual dengan keuntungan transparan.
Salam bayar di awal, barang diterima kemudian. Istisna, pemesanan barang sesuai kesepakatan. Contohnya ada bangun rumah. Yang ketiga ada investasi. Contohnya mudharabah. Pemilik modal bekerja sama dengan pengelola. Masyarakat, modal bersama dan keuntungan dibagi sesuai porsi. Kesimpulannya adalah bank syariah hadir sebagai solusi perbankan yang adil, halal, dan bebas riba. Sistemnya mengutamakan kerjasama bagi hasil dan kejujuran, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kegiatan ekonomi sesuai syariat Islam. Selanjutnya, yang ketiga adalah koperasi syariah. Koperasi syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Koperasi berdasarkan prinsip syariat Islam, sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan dengan prinsip kekeluargaan. Jenis-jenis kegiatan dan usaha yang dijalankan oleh koperasi syariah adalah penghimpunan dana dan penyaluran dana oleh dan kepada anggota investasi atau kerjasama, jual beli, pelayanan jasa, pengalihan utang, pegadaian syariah, delegasi mandat,